Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Games90net. And ya, di video kali ini gua akan ngebahas tentang Internet Iceberg, atau lebih tepatnya ini adalah Lost Media Archive Indonesia. Di sini gua mau kasih tahu sedikit tentang warna tulisan yang akan gua tampilkan di video kali ini. Itu kan ada warna putih, kuning sama merah. Ini juga ada artinya. Warna putih itu artinya adalah media yang pernah muncul di internet itu dulunya ada, tapi pas dicari isinya itu tinggal sedikit. Warna kuning itu artinya media yang udah pernah muncul dan pas kita cari sekarang kemungkinan beritanya itu sudah tinggal setengah atau sudah ada sebagian yang hilang. Sedangkan untuk warna merah artinya itu adalah media yang kita cari itu sudah hilang, sulit banget untuk ditemukan, dan ada kemungkinan juga medianya sengaja dirahasiakan. Skandal Giselle. You know lah ya, untuk yang satu ini maksud gua apaan, gak perlu gua jelasin juga, pasti bakalan banyak nih orang yang cari. Karena videonya itu bahkan ada di sini dan juga di sini. Intinya nih, di sini itu ada sosok tokoh pabrik figur bernama Giselle. Giselle ini sampai sekarang kalau kalian cari videonya itu masih ada. Gua merasa berdosa ngebahas kayak ginian, sumpah. Video Tron Jeff. Untuk yang satu ini itu benar-benar parah banget guys. Jadi di sini itu kan ceritanya di daerah Jakarta Selatan dekat kantor wali kota. Di sana kan ada kayak TV layar lebar. Fungsi dari TV ini itu kayak menampilkan berita-berita kekinian, atau lebih tepatnya kayak memberikan peringatan-peringatan supaya orang lebih berhati-hati ketika sedang mengemudi. Intinya TV ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi pada tahun 2016, wilayah kantor wali kota Jakarta itu kan jarang banget tuh sepi, apalagi corona belum datang, belum attack coronanya. Jadi bisa dikatakan wilayah di sana itu benar-benar rame. Nah, layar TV monitornya pada saat itu menampilkan browser Google Chrome. Gak lama setelah itu tiba-tiba browsernya ini itu kayak mengetikkan link menuju ke link bokep, dan gak lama setelah itu TV layar monitor ini itu menampilkan bokep. Rek spasi ek kirim ke ek. Untuk yang satu ini beritanya itu benar-benar lama banget. Jadi untuk kalian yang kalau misalkan di tahun 2010 sama 2009 sudah pakai HP, biasanya di TV kalian itu pasti sering banget muncul nih ada iklan TV yang menampilkan kalau misalkan lu mau game ini atau misalkan lu mau foto ini, lu tinggal kirimkan aja rek spasi nomor lu kirim ke segini-segini. Biasanya iklan kayak gini itu digunakan supaya lu bisa membeli produk tersebut, dan sebagai bayarannya lu harus bayar pakai pulsa. Yang paling gak enak dari iklan ini itu adalah ketika kalian sudah langganan tiba-tiba gak ada notif cara berhentinya. Jadi ketika kalian sudah mau menghentikan langganan kalian itu gak bisa menghentikannya, dan sebagai hasilnya ya pulsa kalian itu akan kepotong terus menerus. Ariel, Cut Tari, dan juga Luna Maya. Yap, ini hampir sama adegan ceritanya kayak Giselle, dan kurang lebih kejadiannya itu ya Ariel, Luna Maya, Cut Tari, ya gitu deh. Webtrick merupakan salah satu web yang paling viral bagi para pengguna HP Nokia, kayak HP Nokia N70, 6600. Pokoknya pengguna HP Nokia di zaman itu kalau misalkan lu tahu Webtrick maka lu sudah disebut populer, lu kece gitu, karena semua isi game, musik, foto, video itu ada di Webtrick. Game Java merupakan salah satu ekstensi dari game yang cuma bisa dioperasikan oleh HP Nokia. Untuk para pengguna Android sudah nggak bisa, tapi kalau misalkan kalian menggunakan emulator itu kemungkinan bisa. Dan bisa dikatakan juga game Java adalah salah satu tipe game yang paling jadul, dan gue yakin kalian gak akan mau main game kayak beginian. Cuman untuk para pengguna Nokia pada masanya ya, game Java ini merupakan salah satu game kelas dewa yang bisa dipakai untuk menemani hari-hari kalian. Contohnya ya Gangster Crime City, Salam Pramuka. Salam Pramuka merupakan salah satu video yang ada di Web Blue, yang dimana durasinya itu sekitaran 1 menitan lebih kemungkinan, yang ceritanya itu ada entah anak sekolah mana, dimana ada cewek, cowok, mereka ya begituan.
Video ini itu viral banget dan banyak sekali orang yang nyari. Bahkan kalau kalian cari keyword top trend pada saat itu ya, Salam Pramuka itu sempat masuk ke top nomor 1. Original FSC Chan. Original FSC Chan merupakan salah satu forum yang paling jadul, atau lebih tepatnya ini merupakan sebuah forum yang modelnya adalah boarding school. Maksud gua di sekolah kalian itu kan ada yang namanya boarding school. Nah, boarding school ini itu kan sering banget nih dipakai untuk menempelkan berita-berita kayak apa yang harus dilakukan di sekolah kalian. Nah, FSC Chan kurang lebih itu kayak begitu, dan versinya adalah forum diskusi, dan ini bisa kalian cari di internet. Original FSC Chan ini merupakan salah satu forum yang membuat berbagai topik diskusi yang cukup menarik. Artinya kalau misalkan kalian nggak mau ngeliat tentang meme atau shitpost yang nggak berguna atau unfaedah yang membuat otak kalian nge-lag, kalian bisa berkunjung ke sana karena banyak sekali topik yang berfaedah yang bisa kalian temukan di sana. Iklan.dodo lulus sensor. Kalau kita ngebahas tentang sensor yang ada di TV Indonesia itu kan banyak sekali masalahnya. Salah satunya yang paling viral adalah kartun SpongeBob itu kok disensor, kayak misalkan karakter Sandy yang cuma pakai baju dalam itu kok disensor juga. Ada nih salah satu iklan televisi Indonesia yang namanya kalau nggak salah iklan.dodo lulus sensor. Kalau kalian cari video ini, di sini kalian akan melihat ada adegan anak bayi yang tertawa melihat perempuan yang sedang berjalan dan menggoyangkan dada mereka, dan bayi ini itu juga kesenangan sendiri. Siapa di sini yang masih ingat dengan film Meksiko yang kalau nggak salah ini populer banget untuk anak tahun 90-an? Ya kalau kalian pernah nonton ya syukur, kalau enggak ya gua coba ingatin lagi. Film ini itu menceritakan tentang sebuah keluarga Meksiko, dan di sini itu ada satu tokoh anak perempuan yang paling ikonik. Namanya itu adalah Dulca Maria. Dulca Maria itu nama aslinya adalah Carita the Angel, dan anak ini itu memainkan film tersebut dengan sangat-sangat bagus sampai membuat para penontonnya itu kayak terpikat dan terpesona untuk menantikan episode di setiap filmnya. Rupanya belum lama ini itu banyak lagi nih orang pada ngebahas bagaimana kehidupan dari Carita the Angel, dan kurang lebih ini adalah fotonya yang sekarang. Subforum BB17. Subforum BB17 merupakan salah satu forum diskusi yang ada di Kaskus. Cuman masalahnya ini bukan forum biasa, menampilkan konten-konten yang berbau dengan pornografi, atau lebih tepatnya kalau misalkan kalian sekarang suka pergi ke web biru atau web blue, kalau di masa zaman lalu itu mereka mainnya bukan di sana melainkan ke forum BB17. Karena saking viralnya BB17, dulu sempat terjadi peperangan antara para anak hacker dari cyber, entah dari Jogja atau mana. Yang jelas pada saat itu para hacker ini melakukan DDoS pada web Kaskus ini, yang pada akhirnya menyebabkan BB17 itu menjadi lag banget untuk diakses para pengguna. Nah, karena pihak adminnya sendiri juga udah kewalahan, mau nggak mau nih mereka itu memutuskan menutup BB17. Gak lama setelah itu BB17 buka kembali, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba BB17 ditutup lagi dan sekarang sudah nggak dapat ditemukan lagi. Profesor Urla. Profesor Urla merupakan salah satu cerita kartun yang dimana karakternya di sini ada kura-kura. Kura-kura ini itu bukan kura-kura biasa, melainkan kura-kura yang udah sarjana. Dan di dalam film ini juga kalian akan melihat aksi atau drama-drama kocak yang menurut gua cukup cringe. Initial Artist Open BO. Untuk yang satu ini merupakan sebuah kasus yang cukup tidak menyenangkan. Jadi di sini ada para artis cewek yang sedang main film, yang rupanya artis ini itu gue juga nggak tahu kronologinya kayak gimana, tapi rumornya mereka itu open BO CD Game Taro. CD Game Taro merupakan salah satu DVD game yang sempat dipopulerkan oleh label Taro sendiri. Nah ceritanya label Taro ini kayak mempromosikan kerupuk taro mereka yang katanya itu bisa mendapatkan sebuah hadiah DVD game kalau misalkan mereka beruntung. Isi dari DVD gamenya itu juga ya simple sih sebenarnya, dimana kalian akan bermain sebagai karakter Taro. Si Taronya ini itu akan berpetualang dan menjelajah bersama dengan teman-temannya. Intinya ini adalah game survival. Pandoef 33.
Untuk informasi Pandoef 33 gue nggak begitu lengkap untuk mendapatkan informasinya. Cuman di sini gue nemu nih ada channel YouTube bernama Pandoef. Pandoef itu kalau nggak salah adalah salah satu channel YouTube paling legend, yang bisa dikatakan juga pemilik channelnya ini itu sempat menyaingi channel YouTube-nya Reza Arab sama si Tim Tuan. Padahal pada saat itu channel dari Pandoef itu kurang lebih statistik YouTube-nya itu menarik banyak penonton dan banyak juga orang yang suka nonton channelnya. Cuma nggak tahu kenapa ya tiba-tiba dia ini berhenti nge-YouTube Gintama Dubbing Indo. Anime Gintama merupakan salah satu anime komedi yang paling disukai oleh anak-anak di tahun 90-an karena jalan ceritanya yang super kocak, ditambah lagi karakter yang ada di dalamnya kayak si Gintama salah satunya yang suka ngeluarin komedi yang super absurd, yaitu komedi yang kata-katanya itu kasar banget men. Nah, anime ini itu dulunya sempat tayang di TV Indosiar kalau nggak salah, dan sekarang itu sudah hilang dan nggak ada lagi. Flash Game Who Want to Be a Millionaire Indonesia. Ini merupakan salah satu game tebakan kuis yang dimana orangnya itu akan mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Dan ini kalau bisa dikatakan juga merupakan referensi dari film One Billionaire Indonesia. Game ini itu sempat populer dan banyak sekali orang yang memainkan game yang satu ini, Rise of Indonesia. Rise of Indonesia merupakan salah satu game buatan dari CryEngine 3. Ini merupakan salah satu game model 3D di mana gamenya ini itu mencampurkan unsur Indonesia di dalamnya. Atau lebih tepatnya ini adalah game buatan Indonesia yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidup seseorang, dan tema dari game ini itu adalah survival. Game ini itu dikabarkan akan segera rilis pada tahun 2015, cuma belum ada kepastiannya sama sekali karena sampai saat ini gua belum menemukan gameplay dari Rise of Nusantara sendiri. Huruf N Diosan. Huruf N Diosan merupakan salah satu mitos yang paling sebel, paling susah untuk ditemukan. Kalau nggak salah ada permen karet yang dimana di dalam bungkusnya itu terdapat tulisan Y, O, S, A, dan N. Nah, kelima huruf ini kalau dikumpulkan kemungkinan akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Rupanya banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mengumpulkan huruf tersebut dan kurang lebih mereka mendapatkan huruf Y, O, S, dan juga A. Nah, N-nya ini itu menjadi sebuah mitos yang gak pernah bisa ditemukan. Gue kurang begitu tahu kejelasan ceritanya seperti apa karena gue masih belum lahir juga kali. Jadi untuk kalian yang tahu ceritanya kayak gimana, kalian bisa komen di kolom komentar. C9TK. Tidak ada kejelasan lebih detail tentang C9TK karena tulisannya ini juga merah seperti yang gue bilang tadi di awal video. Kalau tulisannya merah artinya medianya itu ada yang hilang atau sengaja disembunyikan. Cuman kalau misalkan gua lacak pakai IP tracker, di sini gua menemukan sebuah halaman web yang mengatakan kalau C9TK merupakan sebuah domain yang letaknya ada di Virginia, United States. Isi dari 9CTK itu tidak diketahui sama sekali karena gua cuma menemukan letak lokasinya di sini. Kemungkinan kalau misalkan webnya ini memang sengaja dirahasiakan, artinya ada sesuatu yang berbau dengan pornografi atau sesuatu yang berhubungan dengan politik. Dia sempurna. Dia sempurna atau disingkat dengan D3S merupakan salah satu cerita dari Kaskus yang paling booming pada masanya. Ceritanya di sini itu ada seorang user Kaskus yang membuat sebuah thread bernama Stress Sarap, dan cerita yang ia buat menceritakan tentang seorang lelaki yang menjalani kehidupan asmaranya semasa SMA, kuliah, bekerja sampai menemukan sebuah pasangan yang cocok untuk hidupnya dan mengalami berbagai permasalahan hidup. Cerita ini itu benar-benar viral banget dan banyak sekali orang yang tahu, dan kalau misalkan kalian penasaran, linknya gue letakin di deskripsi. Kalian tahu nggak film-film Hidayah yang sering tayang di Indosiar kalau nggak di SCTV? Film-film yang judulnya itu Jenazah Masuk Kubur, Lubang Kubur, Neraka, pokoknya yang model-model sinetron Indonesia. Nah, sinetron ini itu asalnya dari majalah ini. Awalnya majalah ini itu populer banget dan karena banyak yang suka, pada akhirnya dibikinlah versi model filmnya. Dan yang film yang kalian tonton ini, sinetron yang kalian tonton itu awalnya dari sini. Kesel kan lu? Coba majalah ini itu nggak ada, gua yakin TV Indonesia jadi lebih wow. Trans TV, kalau kalian tahu, dulunya pernah nayangin film serial barat berjudul The Walking Dead.
The Walking Dead ini merupakan salah satu film barat yang paling keren, kece abis menurut gua karena ceritanya cukup real life. Film tentang zombie yang zombinya berjalan pelan dan suka menggigit manusia untuk dijadikan sahabat si zombie. Nah, film ini itu dulunya udah tayang di Trans TV, cuman sekarang udah nggak ditayangkan lagi. Gua juga nggak tahu kenapa, mungkin TV Indonesia mau mengembangkan film-film Indonesia supaya jadi lebih kreatif. Dufan Defender. Dufan Defender merupakan salah satu film animasi 3D yang pernah tayang di MNC kalau nggak salah di hari Minggu. Awal pertama kali penayangan dari Dufan Defender ini sempat dimulai dari trailernya yang sempat booming juga. Dan banyak sekali orang yang suka dengan cerita ini. Karena bisa dikatakan juga ini adalah cerita 3D pertama yang sempat tayang di MNC TV. Derita Mahasiswa. Derita Mahasiswa atau lebih dikenal dengan nama Aku Ingin Kuliah 1000 Tahun Lagi merupakan salah satu cerita bergenre komedi yang dibuat oleh Derita Mahasiswa. Buku ini kurang lebih menceritakan tentang kehidupan seorang mahasiswa yang harus menderita gara-gara dosennya itu bener-bener suka ngejailin si mahasiswanya, yang pada akhirnya itu ngebikin si mahasiswa harus menderita semasa kuliahnya sendiri. Limbat dikubur hidup-hidup. Pada 31 Desember 2011 atau katakanlah masa-masa di mana Limbat, si pria pesulap terkenal yang gak pernah bicara sama sekali, masih melakukan atraksi sulapnya. Saat itu sempat melakukan sebuah atraksi untuk menyambut tahun baru di tahun 2011 menuju ke 2012. Atraksi yang dilakukan itu cukup berbahaya, yaitu si Limbat ini akan dikubur hidup-hidup dalam adonan beton seberat 2 ton. Ceritanya acara ini akan ditayangkan secara live dari jam 6 pagi sampai tengah malam atau lebih tepatnya pergantian tahun baru. Behind the scene katakan putus. Gue juga nggak tahu kenapa ini jadi salah satu lost media, cuman setelah gue cari tahu rupanya ini kan salah satu acara drama kocak yang ada di TV Indo. Rupanya di sini ada behind the scene dan rupanya behind the scene-nya ini itu dijadikan meme sama anak meme. Extravaganza ABG. Extravaganza ABG merupakan serial kedua dari Extravaganza. Acara ini pertama kali ditayangkan pada 27 November 2005 dan ini merupakan salah satu acara komedi yang katakanlah acaranya mirip dengan talk show yang sering tayang di Trans TV. Acara ini menyajikan sketsa komedi lucu yang singkat dan juga kehidupan sehari-hari, bahkan mengundang para bintang tamu sekaligus menampilkan acara nyanyi secara live. Akun Steam Irony Love 15. Akun Steam Irony Love 15 merupakan salah satu VTuber dari Indonesia yang kalau nggak salah ini merupakan sahabatannya dari Simona Hosinova sama Ayunda Risu. Ngomongin soal Irony Love 15 itu gue pernah dengar ada satu kasus VTuber dari Indonesia yang ternyata karakter di VTubernya itu kan cewek. Terus taunya orang aslinya itu ketahuan rupanya orangnya ini itu cowok alias entah dia om-om atau gimana, tapi ketahuannya pas lagi main game. Jadi dia itu teriak dan kedengaran suaranya. Gue nggak tahu itu VTuber yang mana, cuman ini kocak abis sih. Marcus Horizon, ya cari tahu deh. Persalinan Live Ashanti. Ceritanya di sini ada salah satu film TV Indonesia yang ceritanya ada seorang artis bernama Ashanti. Nah, di sini itu sempat terjadi pro dan kontra di mana ceritanya si sutradaranya ini itu menayangkan adegan si Ashanti itu ngelakuin persalinan tapi ditayangkan secara live. Yang pada akhirnya acara ini itu menimbulkan berbagai kontroversi. Dan pas ditanya sama sutradaranya, rupanya dia ini itu ngejawab, kan selama ini program TV kayak gitu-gitu aja, nggak jauh berbeda sama yang lain. Nah, untuk membedakan acara TV-nya ini, di sini gua mencoba untuk menayangkan acara persalinan secara live, sekaligus ini juga akan memberikan imbuhan atau ilmu untuk para penonton. Santri Ninja Sunarto. Siapa yang suka sama anime Naruto? Nah, untuk kalian yang suka sama anime Naruto, di sini gua telah menemukan salah satu komik buatan Indonesia yang namanya adalah Santri Ninja Sunarto. Cerita ini itu kurang lebih merupakan sebuah parodi yang sengaja dibuat dan ceritanya ada seorang anak bernama Sunarto yang hidup di santri dan kurang lebih ceritanya ya komedi yang super kocak dan ngebikin para pembacanya ketawa.
Kalau ngebahas tentang sistem OS yang paling populer, ya kebanyakan kita bakalan ngebahas tentang ya Windows 7, Windows 8, Windows 10, bahkan sekarang sudah ada Windows 11. Nah, kalau ngebahas tentang distro Linux yang kebanyakan paling populer ya Parrot, Red Hat, CentOS, Fedora. Nah, di sini itu ada versi Indonesianya yang disebut dengan nama Garuda OS. Garuda OS itu juga sempat mendapatkan beberapa review yang tidak menyenangkan oleh para YouTuber luar, entah mereka itu memang cari sensasi atau gimana, gue juga kurang tahu. Yang jelas Garuda OS sempat melakukan beberapa upgrade versi yang awalnya ada pada versi 1.1 dikasih dengan nama Garuda Cakar versi 2 yang pada akhirnya barulah dirilis versi finalnya yang berjudul Garuda OS Air AOI Dahsyat. Ini cukup kocak nih. Jadi di sini kan di TV Indonesia sempat ada program TV yang namanya Dahsyat. Kurang lebih ya tokoh yang main di sini ya kalian tahulah siapa aja. Jadi pada 5 September 2013 program Dahsyat di RCTI itu sempat mendatangkan seorang penyanyi Jepang dari Air AOI yang dimana ternyata saat itu juga si penyanyi ini itu menyanyikan lagu Jepang secara live dan ini benar-benar menghebohkan tanah air Indonesia. Biasalah kalau ada yang bau-bau Jepang di Indo pasti viral. MTV Pimp My Car. Kalian tahu kan ada acara TV yang namanya Bedah Rumah yang dimana si pria berbaju hitam itu akan mendatangkan sebuah berkah untuk merubah rumah warganya ini. Nah, di tahun 2015 itu ada acara TV yang namanya MTV Pimp My Car yang kurang lebih acaranya itu hampir mirip dengan acara bedah rumah. Jadi inti acaranya itu kayak ada mobil bekas punya orang yang modelnya itu memang jelek banget. Kemudian mobilnya itu akan di revamp jadi lebih mewah. Sandiwara Radio Tutur Tinular. Tutur Tinular merupakan sebuah kisah tentang seorang pria bernama Arya Kamandanu yang merupakan putra dari Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kartanagara. Jadi model-model acaranya itu kayak sejenis radio dan kalian tuh cuman dengerin si naratornya itu kayak berbicara dan melakukan adegan tarung-bertarung. Pada tahun 2015 sempat dihebohkan dengan munculnya internet positif dengan sosok karakter yang disebut dengan nama El Pochan. Jadi untuk orang-orang yang kalau misalkan pada saat itu ingin mengakses halaman web pornografi, biasanya providernya itu akan melakukan blokir dan di saat itu juga akan muncul karakter El Pochan, karakter animasi cewek yang kayak bisa kalian lihat di sini, karakternya cute abis. Oke itu dia guys video kita hari ini tentang internet lost media dari Indonesia dan seperti biasa videonya itu akan gue bagi menjadi 2 part. And so see you guys on the next video and have a good day.